Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurma, NIM 231017. Jadi, pada video pembelajaran kali ini, saya akan mempresentasikan tugas pasca UTS dengan judul Perhitungan Neural Network Perseptron Sederhana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana sebuah jaringan saraf tiruan yang paling sederhana, yaitu perseptron, bekerja. Mulai dari konsep dasar, data yang digunakan, rumus-rumus, hingga proses di Excel, perhitungan manual, hingga implementasi kode di programnya. Langsung saja, pada presentasi kali ini terdiri dari 7 bagian utama. Kita akan mulai dari pendahuluan, lalu melihat data yang digunakan, kemudian membahas rumus-rumus yang menjadi dasar perhitungan. Setelah itu, kita akan melihat proses di Excel, dilanjutkan perhitungan manual, sampai minimal iterasi kedua, lalu kode program Python-nya, dan diakhiri dengan hasil serta kesimpulan. Nah, baik, kita akan masuk ke bagian pertama, pendahuluan. Nah, apa itu neural network? Jadi, neural network itu adalah jaringan saraf tiruan, yaitu model komputasi yang terinspirasi dari kerja neuron biologis otak manusia. Di sini bisa kita lihat arsitekturnya, ada dua metode input, yaitu X1 dan X2, yang masing-masing dihubungkan ke node input Y-head melalui baut W1 dan W2. Secara umum, neural network ini terdiri dari lapisan input, lapisan tersembunyi, dan lapisan output. Tapi pada tugas kali ini kita menggunakan model yang paling sederhana, yaitu perseptron yang hanya punya satu lapisan tanpa hidden layer. Cara kerjanya sederhana, yaitu setiap kali prediksi salah, bot akan disesuaikan. Model belajar dari kesalahannya sendiri. Tujuan utamanya adalah melatih model agar mampu mengklasifikasikan data baru secara akurat melalui proses update bot yang berulang-ulang. Kemudian selanjutnya di sini ada data yang digunakan. Di sini kita memiliki 7 data training yang setiap data punya 2 fitur X1 dan X2 serta satu label kelas, yaitu 1 untuk kelas positif dan 0 untuk kelas negatif. Sebagai contoh, data pertama X1 sama dengan 0,8, X2 sama dengan 0,5 dengan label 1 yang artinya ini termasuk kelas positif. Selain data training, ada juga 2 data testing dengan label yang masih tanda tanya. Ini nanti akan kita prediksi setelah model selesai dilatih, dan ini adalah parameter awalnya. Kemudian di sini untuk bobot pertama atau W1 yaitu dimulai dari 0,3, bobot kedua W2 dimulai dari min 0,4 learning rate atau sebesar 0,04. Ini menentukan seberapa perubahan bobot setiap iterasi. Fungsi aktivasinya yang digunakan adalah sigmoid dengan threshold 0,5. Semakin besar learning rate, semakin cepat model belajar. Tapi terlalu besar juga membuat model tidak stabil. Kemudian lanjut, di sini ada rumus dan formula. Sebelum masuk ke perhitungan, kita perlu memahami dulu rumus-rumus yang digunakan. Nah, di sini ada 5 langkah utama. Langkah pertama ada weighted sum, yaitu kita menghitung nilai net, yaitu jumlah dari setiap input dikalikan dengan bobotnya. Yaitu net sama dengan W1 kali X1 tambah W2 kali X2. Ini ibarat otak kita menimbang seberapa penting masing-masing informasi yang masuk. Nah, langkah kedua adalah fungsi aktivasi sigmoid. Nilai tadi dimasukkan ke fungsi sigmoid, yaitu Fnet sama dengan 1/1 tambah E pangkat min net. Hasilnya selalu berada di antara 0 dan 1. Sigmoid berfungsi mengubah angka apapun menjadi probabilitas. Langkah ketiga yaitu prediksi dengan threshold. Dari nilai sigmoid kita ambil keputusan. Jika lebih besar sama dengan 0,5, maka prediksinya sama dengan 1 atau positif. Jika kurang dari 0,5, maka prediksinya 0 atau negatif. Nah, yang keempat yaitu menghitung error. Rumusnya yaitu Y-head atau Y prediksi dikurangi dengan Y aktual atau Y nilai sebenarnya. Kemudian kalau kita prediksi dengan label asli, error sama dengan 0, bahwa tidak berubah.
Kalau beda, maka bobot perlu diperbarui. Nah, langkah kelima ada update bobot. W baru sama dengan W lama ditambah alpha kali error kali XI. Ini adalah inti dari proses learning. Bobot disesuaikan agar prediksi berikutnya lebih tepat. Kemudian langkah selanjutnya di sini ada proses perhitungan Excel. Ini adalah tampilan file Excel yang saya kerjakan sesuai dengan panduan video, yaitu di sini di tabel di sisi kiri terlihat data training lengkap beserta parameter awal, W1, W2, learning rate, dan fungsi aktivasinya. Kemudian tabel di kanan ini ialah kita bisa melihat proses perhitungan tiap iterasi secara rinci, mulai dari nilai net, hasil prediksi, error, hingga W1 dan W2 yang berwarna hijau ini menandakan di sini untuk dari data Excel ini terlihat bahwa di iterasi pertama saja sudah ada beberapa titik di mana bobot mengalami perubahan. Proses ini berlanjut sampai dengan iterasi ke-9, tapi tidak saya tampilkan semuanya. Nah, kemudian hasil dari Excel inilah menjadi acuan untuk perhitungan manual dan kode program. Ketiganya harus menghasilkan angka yang sama. Kemudian di sini ada perhitungan manual iterasi 1. Nah, di sini kita akan masuk pada bagian yang kita anggap paling rumit, yaitu adalah perhitungan manual. Di sini saya menunjukkan langkah-langkahnya secara bertahap. Nah, untuk iterasi pertama atau iterasi 1, data ke-1-nya di sini W1 sama dengan 0,3, W2 sama dengan 0,4, alfanya 0,04 dan threshold 0,5. Data ke-1 X1 0,8, X2-nya 0,5, labelnya Y sama dengan 1. Nah, pertama kita akan menghitung netnya. Di sini kita gunakan rumus W1 kali X1 tambah W2 kali X2, yaitu 0,3 kali 0,8 tambah min 0,4 kali 0,5 sama dengan 0,24 dikurangi 0,20. Hasilnya adalah 0,04. Kemudian kita masukkan ke sigmoid. Di sini F 0,04. Nah, di sini 1/1 tambah E pangkat min 0,04. Hasilnya sama dengan mendekati 0,510, yaitu dengan Y prediksinya adalah 1 karena dia lebih dari sama dengan 0,5. Kemudian errornya Y prediksi dikurangi aktual sama dengan 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Bobotnya tidak update. Nah, kemudian di sini data keempat itu ada ini yang pertamanya tidak ada. Pertama ada error, kemudian hitung net, kemudian hitung sigmoid dan errornya sama dengan min 1, update sehingga nilai update bobotnya yang semula 0,280 kemudian dimasukkan ke rumus menjadi min 0,420. Nah, bobot sudah berubah. Ini adalah mekanisme pembelajaran perseptron. Kemudian lanjut, di sini ada perhitungan manual untuk iterasi kedua yang sudah kita masukkan ke rumus. Nah, di sini ada bobot setelah semua 7 data di iterasi itu selesai diproses. Nah, di sini bisa kita lihat di data iterasi kedua pun model masih terus belajar dan menyesuaikan bobot.
ini wajar. Butuh lebih banyak iterasi sampai model benar-benar konvergen. Nah, kemudian lanjut di sini ada kode program Python. Nah, di sini saya mengimplementasikan algoritma perseptron ini ke dalam kode Python. Nah, untuk bagian atasnya di sini saya mendefinisikan data training dalam bentuk list 2 dimensi, yaitu ada 7 baris data dengan 2 fitur masing-masing. Nah, label Y berisi 1 dan 0 sesuai data training kita. Kemudian bobot diinisialisasikan W dengan 0,3, min 0,4 dengan learning rate 0,4. Ini sama persis dengan yang ada di Excel tadi. Kemudian fungsi sigmoidnya didefinisikan dalam satu baris menggunakan numpy. Maaf, salah. Nah, di sini kita akan menghitung net menggunakan weighted sum, menentukan prediksi berdasarkan threshold 0,5, hitung error, update bobot jika tidak ada, jika error tidak 0. Kemudian hasilnya secara training model memprediksi hasil testing. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah hasil akhir dan kesimpulan. Setelah 9 iterasi training, bobot mengalami perubahan yang signifikan. W1 bergerak dari 0,300 menjadi min 0,496 turun sebesar 0,79. W2 bergerak dari min 0,4 menjadi min 1,144 turun sebesar 0,744. Nah, pada grafik konvergensi ini kita bisa melihat bagaimana kedua bobot terus bergerak turun dari setiap kesalahan yang dibuat. Dan ini adalah hasil prediksi data testing untuk 0,3, 0,7 diprediksi sebagai kelas 0 negatif, 0,7, 0,6 diprediksi sebagai kelas 1 positif. Jadi untuk kesimpulannya, algoritma perseptron terbukti mampu memperbarui bobot setiap iterasi secara otomatis berdasarkan error. Kedua, bobot terus bergerak menyesuaikan diri dengan pola data hingga model menunjukkan pola yang tepat. Ketiga, yang paling penting yaitu hasil Excel. Perhitungan manual dan kode Python sepenuhnya konsisten satu sama lain. Ini membuktikan bahwa pemahaman konseptual kita sudah benar dan keempat model sudah siap digunakan untuk mengklasifikasi data baru. Demikianlah presentasi dari saya mengenai perhitungan neural network perseptron sederhana. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.